Indonesia. Senang sekali di kesempatan kali ini bersama saya Adinda Davi. Dan tentunya hari ini kita akan beranjang sana bersama dengan beliau, yaitu Bapak Bambang Gunawan selaku anggota DPRD Kabupaten Bantul Komisi A, yang pada kesempatan kali ini kita akan menjaring aspirasi masyarakat Dapil 4 Kabupaten Bantul. Hari ini kita berada di Kelurahan Patalan di Kecamatan Jetis. Mau tahu gimana keseruannya? Let's go, ikutin Davi ya hari ini ya. Untuk adik-adik generasi muda, untuk pada acara reses ini memang kita fokus kepada adik-adik generasi muda, generasi milenial dan Gen Z. Karena apa? Karena kami saya kepingin tahu tentang apa yang dirasakan di adik-adik generasi muda ini, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya berharap nanti dari adik-adik bisa menyampaikan aspirasinya, keluhannya apa, tentang apa saja yang mestinya adik-adik harapkan ada suatu kegiatan-kegiatan, program-program yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Baik pemirsa, tentunya masih di Anjang Sana Wakil Rakyat bersama dengan beliau, yaitu Bapak Bambang Gunawan, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Dan tentunya kita semua yang hadir di sini nih pemirsa ingin mengenal lebih jauh nih tentang beliau ya. Bapak, senang sekali kita bisa hadir di sini ya Pak ya. Senang. Oke Bapak, ini para pemirsa ingin lebih mengenal secara langsung nih. Bapak mungkin boleh sedikit ceritakan tentang Bapak lahir dari mana, juga dari mana nih Pak untuk stay-nya Pak? Saya lahir dari Desa Patalan ini sendiri, ya, Jalan Parangtritis ya. Dan untuk kelahiran saya umurnya saya sudah 61 tahun. Oke. 61 Tapi tahun. Semangat jiwa Ya, Pak masih ya? semangat. Selama kita masih diberikan kesehatan, kita kalau bisa ya kita ada peran lah dalam hidup ini gitu. Untuk masalah kenapa saya terjun di bidang politik, ini hanya untuk menyalurkan keinginan-keinginan saya agar kami bisa memberikan suatu andil ataupun peran ke pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bantul, yang mana sebenarnya saya itu basicnya bukan dari politisi. Memang saya cuma sering ataupun senang, hobi saya itu berorganisasi ya. Tapi untuk kegiatan pokok saya itu di bidang usaha bisnis ya. Saya ada bisnis misalnya untuk mebel, itu ada, untuk furnitur itu saya sudah lama di situ. Dan saya juga ada kegiatan untuk hasil bumi, bahkan saya beberapa kali kerjasama dengan Garuda Food gitu. Nah, tapi karena kalau kita cuma selalu melakukan suatu usaha bisnis itu kadang-kadang menjemukan juga. Jadi agar kita bisa punya banyak relasi, punya teman dan bisa andil, itu kami juga di sela-sela waktu itu kami terjun ke bidang politik. Dan kebetulan di periode ini kami diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat. Ya, ini insya Allah lah kami bisa ada manfaat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, sehingga untuk pembangunan di pemerintahan Kabupaten Bantul itu bisa lebih sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat gitu. Oke, berarti panggilan dari hati ya Bapak untuk bisa
menjadi lebih untuk warga Bantul, Iya. aspirasi-aspirasi dan juga ingin menjadikan warga Bantul masyarakatnya lebih baik ke depannya ya. Iya, itu ya. Oke, kalau Iya. berkecimpung di bidang politik sendiri dari tahun berapa nih Pak? Kalau di politik itu sebenarnya saya juga dulu waktu masih kuliah itu juga sering kita Sering berorganisasi ya, Pak, ya? Nah, terus habis itu kita fokus ke usaha karena kami punya tanggung jawab untuk keluarga. Nah, setelah saya bisa ada luang waktu dan tidak mengganggu untuk kebutuhan keluarga, kami kembali untuk terjun ke bidang politik sehingga semuanya bisa berjalan lah gitu ya. Oke, setelah menjalani Pak, kan berkecimpung, Iya. terus juga bisnis juga jalan, Iya. akhirnya mengabdi untuk masyarakat. Apa Iya. yang Bapak rasakan nih kalau boleh tahu Pak? Yang saya rasakan cuma ada suatu kepuasan batin saja ya, kita bisa mengabdi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa manfaat. Karena sebenarnya di politik itu kalau kita hitung secara matematika ekonomi, ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang karena kosnya itu tinggi, dan ketika kita sudah menjadi suatu anggota dewan ini juga kita banyak menghadapi masyarakat yang akhirnya kita juga kadang-kadang permintaan masyarakat itu bukan program saja, kadang-kadang ya uluran dari anggota dewan, karena selama ini masyarakat masih juga banyak yang anggota dewan itu tempat untuk minta bantuan. Nah, itu yang masih ada di masyarakat, padahal di situ kan ya tidak mencukupi lah dari apa yang kalau untuk pembantuan itu. Namun ya kita sedikit-sedikit memberikan pengertian masyarakat sehingga anggota dewan itu sendiri juga bisa maksimal dalam bekerja, sehingga tidak terus akhirnya anggota dewan mencari tambahan-tambahan yang sebenarnya itu kurang diharapkan gitu. Kalau saya lebih kepada bagaimana lah masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi. Kita kerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan masyarakat ini sendiri. Saya kira itu. Oke, Ya. luar biasa sekali. Ini sepak terjang beliau, Bapak Bambang Gunawan, yang Ya. pastinya mengabdikan diri tentunya untuk masyarakat Bantul, dan juga banyak sekali program-program dari Bapak yang sudah dirasakan ya oleh masyarakat Ya. ini. Terima kasih luar biasa Bapak atas waktu yang Ya. Bapak curahkan Ya. untuk masyarakat Bantul ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Juga kita bisa lebih mengenal lagi tentang sosok dari beliau, yaitu Bapak Bambang Gunawan. Terima kasih. Terima Bapak. kasih Jogja TV. Ya, terima kasih ya. Baik pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, dan hari ini kita berajang sana bersama dengan beliau, yaitu Bapak Bambang Gunawan selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, luar biasa, dan tentunya kita juga bersama dengan pemuda yang pastinya hari ini memberikan aspirasi yang sangat spesial, yaitu bersama dengan Mbak Farah dan juga Mas Najib ya. Oke, nah tentunya pemirsa di rumah ingin mengetahui nih Pak, tentang Ya. acara hari ini, latar belakangnya seperti apa nih Bapak Bambang? Ya, karena ini adalah untuk acara reses, jadi kami memang harus menggali masukan-masukan ataupun aspirasi dari warga masyarakat. Namun untuk kesempatan reses ini kami memang memfokuskan untuk menggali masukan-masukan dari generasi muda. Ini yang kita memang membatasi di bawah usia 35 tahun, sehingga kita bisa untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan-keluhan, masukan-masukan generasi muda. Karena setiap kita mengadakan reses dialog di masyarakat itu biasanya tokoh-tokoh yang sudah di atas itu biasanya. Yang minim sekali kita dapat masukan itu dari generasi muda. Makanya untuk kesempatan ini kita memang mengundang
khusus yang generasi muda kita batasi di bawah usia 35 sehingga kita bisa mencari apa yang menjadi istilahnya keluhan-keluhan dari generasi muda untuk pembangunan ke depan. Baik, luar biasa sekali. Tentunya pandangan dari generasi muda ini juga turut diperhatikan Betul, ya dari Komisi Bapak ya. Pak, saya mau nanya nih Pak, tadi sepanjang perjalanan acara, bagaimana respon dari pemuda-pemuda tersebut Pak? Ya, saya melihat masih ada kebimbangan dari mereka ya, karena tapi tadi ada usulan-usulan, hanya mungkin dari generasi muda itu perlu kita gali lagi sehingga saya kepingin nanti setelah acara ini mereka bisa memberikan masukan-masukan kita lewat mungkin WhatsApp sehingga nanti kita bisa follow up ke depannya gitu. Oke, berarti disediakan hotline WhatsApp yang pastinya mereka bisa menyuarakan aspirasinya melalui portal WhatsApp tadi ya, Pak, dan itu tidak terbatas pada saat reses saja. Gitu, baiklah ya. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini pastinya salah satu yang sangat spesial, di mana pemerintah juga bekerja sama untuk bisa mengetahui aspirasi-aspirasi dari masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Oke, Bapak, ini kebetulan di samping kita nih ya, sudah ada Mbak Farah dan juga Mas Najib nih ya. Tokoh-tokoh muda nih. Tokoh-tokoh muda. Boleh tahu Mbak Farah, kamu dari mana nih Mbak? Saya dari Sanden. Oh, dari? Sanden. Sanden, oke, baiklah. Ada berapa orang ke sini, Mbak? Kalau dari Sanden sendiri kurang lebih 15 orang. Oke, 15 orang ya. Selanjutnya kalau dari Mas Najib sendiri, dari mana? Boleh tahu? Dari Trimulyo. Trimulyo, baik. Kalau dari Mbak Farah, ini mumpung ada Pak Bambang nih ya, aspirasinya bisa disampaikan secara langsung. Ada nggak sih keresahan-keresahan dari Mbak Farah sendiri sebagai generasi muda dari Bantul nih? Silakan Mbak. Izin menjawab ya Kak, menurut saya karena saya saat ini masih kuliah, mungkin keresahan-keresahan yang saya lihat itu dari teman-teman yang sudah lulus kuliah maupun lulus SMK itu mereka itu masih susah dalam mencari lapangan pekerjaan. Maka dari sini itu saya merasa kayak mungkin dari DPRD Kabupaten Bantul itu bisa menyediakan pelatihan-pelatihan yang itu tuh bisa meningkatkan soft skill dari teman-teman yang ada mereka itu lulusan SMK maupun lulusan dari sarjana seperti itu. Oke, wow, ini luar biasa sekali. Ini harapannya berarti bersama dengan DPRD Bantul semoga bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang kedepannya juga berguna untuk bisa mendatangkan lapangan pekerjaan ya. Baik. Kalau dari Mas Najib sendiri nih, keresahan apa yang dirasakan nih? Banyak dari teman-teman saya yang sudah lulus kuliah dan mereka mencoba hal-hal baru seperti membuat membuat sablonan dan berlatih untuk berwirausaha. Nah, problemnya itu mereka itu biasanya pendanaan. Nah, kira-kira untuk jiwa-jiwa muda yang suka berwirausaha, apakah dari kita sendiri itu bisa menampung aspirasi mungkin lewat pelatihan di UMKM juga meningkatkan agar mereka itu juga terlatih, karena terkadang anak muda itu ingin berusaha dan niat, punya niat, cuma karena dana tadi belum mencukupi alhasil terus nggak jadi berusaha. Oke, wow, ini menarik sekali ya Pak ya tentang aspirasi dari generasi muda yang sepertinya generasi muda ini aktif bagaimana caranya bisa mengembangkan diri kalau bisa mencari mata pencaharian. Baik, dan tentunya di kesempatan kali ini tanggapan dari beliau Bapak Bambang Gunawan akan kita lanjutkan setelah sesi jeda berikut ini. Baik pemirsa, tentunya masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, masih bersama dengan beliau yaitu Bapak Bambang Gunawan selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Nah Pak, ini aspirasi sudah disampaikan, mohon berkenan untuk bisa memberikan sedikit jawaban nih Pak. Jadi Mbak Farah dan masih hampir senada ya tadi keluhannya, memang yang sekarang itu terjadi itu adalah tidak ada keseimbangan antara pencari kerja dan lapangan kerja. Nah, kita harapkan nanti untuk ke depan generasi muda itu jangan
hanya berharap untuk bekerja di suatu lembaga ataupun instansi pemerintah ataupun suatu yang lain. Namun di situ untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kegiatan-kegiatan usaha wira swasta. Nah, itu memang tidak hanya sekedar pelatihan yang keterampilan yang kita butuhkan, tapi memang mental wira swasta. Sehingga ada suatu keberanian untuk melakukan suatu usaha itu memang dibutuhkan. Nah, untuk masalah memfasilitasi ini nanti di pemerintah daerah itu kita nanti juga berharap dan kita usulkan dari pemerintah daerah agar pelatihan-pelatihan itu selalu diadakan dan itu juga mendapatkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dari lulusan baik itu SMK ataupun di perguruan tinggi. Nah, untuk masalah modal seperti tadi yang diinginkan Mas Najib, itu nanti kalau sudah kita siap dengan pelatihan-pelatihan dan itu, kita nanti bisa kerjasama dengan pihak-pihak, misalnya dengan bank-bank di daerah melalui nanti rekomendasi dari Pemda. Seperti kemarin itu pernah ada untuk kegiatan ternak, kegiatan pertanian itu juga disupport melalui KUR, jadi pinjaman lunak. Ataupun nanti kalau ada hibah karena posisi ataupun kondisi saat ini keuangan baru agak memprihatinkan, kurang baik-baik saja. Ini untuk hibah itu memang terbatas. Tapi nanti masalah ketika sudah ada pelatihan yang memadai, nanti untuk masalah ke depan untuk modal itu nanti bisa kita kerjasama dengan bank-bank yang kerjasama dengan pemerintah daerah. Saya kira itu nanti bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Bambang tanggapannya dan pastinya bersinergi ya antara dari pemerintah, kemudian dari anak muda dan juga mungkin dari instansi-instansi dari swasta juga bisa memberikan keberdayaan dalam UMKM ataupun juga dalam mengembangkan wira swasta dan juga membuka lapangan pekerjaan. Wow, ini luar biasa sekali nih Pak ya. Baik, dan tentunya dari Mbak Farah sendiri nih ya, harapan kedepannya bagaimana nih? Untuk saya sendiri harapannya semoga kegiatan sekolah kader perubahan ini tetap dilaksanakan, karena menurut saya sekolah kader perubahan ini tuh sangat bermanfaat gitu bagi anak muda, di mana kita itu bisa menyampaikan aspirasi kita dan juga saran serta kritik masukan untuk DPRD seperti itu. Baik, dari Mbak Farah itu dia harapan ke depannya. Kalau dari Mas Najib? Semoga dengan adanya kegiatan reses pada siang hari ini, karena banyak pemuda yang ingin berpendapat dan mau mengusulkan yang menjadi benar-benar, karena terkadang mereka itu punya sekali masalah tapi tidak berani menyampaikan, hanya diduga hasil mengadu di sosmed. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus dikurangi dari anak muda. Harusnya mereka mampu bergerak dan berdampak, minimal juga mau audiensi dengan cara Baik, terima kasih. Itu dia harapan dari Mbak Farah dan juga Mas Najib. Dan tentunya dari Bapak sendiri, Bapak Bambang, berkenan untuk menyampaikan harapan-harapan ini, Pak. Ya, harapan saya dengan generasi muda itu jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk menyampaikan aspirasinya, rekrutnya. Dan kami selaku wakil dari adik-adik sekalian, saya siap lah untuk menampung aspirasi itu setiap saat, gitu. Dan harapan saya juga yakinlah bahwa usaha itu akan lebih mendapatkan hasil yang lebih daripada kita mendapatkan pekerjaan yang bulanan ya. Karena sekarang kita lihat keberhasilan yang ada itu, kalau kita melihat lingkungan itu, mereka-mereka yang bukan pegawai negeri ataupun pegawai lembaga, tapi mereka-mereka pengusaha-pengusaha itu. Nah, saya kira harapan generasi muda ke depan bahwa sekolah itu hanya untuk menempuh pengetahuan ilmu, tapi jangan itu dijadikan sesuatu yang untuk mencari pekerjaan di suatu instansi pemerintah saja, karena itu terbatas sekali. Karena dengan kemampuan yang dimiliki itu mestinya jenengan bisa mengembangkan sendiri, menciptakan lapangan kerja. Kalau bisa justru bisa merekrut tenaga kerja yang cukup. Nah, saya kira itu. Terima kasih.
Baik, dan tentunya acara-acara seperti ini diharapkan kedepannya sering-sering ya Pak? Sering, ya. Sering diselenggarakan sehingga masyarakat khususnya anak muda juga bisa mengutarakan aspirasinya dan juga bisa seiring dan juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan dari DPRD Kabupaten. Kabupaten Bantul, ya. Baik, terima kasih Bapak Bambang, terima kasih untuk waktunya, terima kasih Mbak Farah, terima kasih Mas Najib ya. Dan tentunya tadi sudah kita saksikan untuk acara hari ini sangat luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang, terima kasih juga kepada Mbak Farah dan juga Mas Najib. Dan semoga untuk acara hari ini berjalan lancar, yang pastinya sangat spesial sekali, seiring dan juga sejalan dengan DPRD Kabupaten Bantul dan juga bisa menyuarakan aspirasi dari anak muda yang ada di Kabupaten Bantul. Baik, tentunya pemirsa, kita tanpa terasa sudah di penghujung acara di Anjang Sana Wakil Rakyat yang hari ini bersama dengan Bapak Gunawan selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Dan tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama Jogja TV dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Dan akhir kata, saya Adinda Davi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Terima kasih Bapak.